Alhamdulillah, hari ini edisi pertama kita akan membahas kitab Riyadhus Shalihin. Secara terjemah, Riyadhus Shalihin adalah tamannya orang-orang solih. Kitab ini disepakati para ulama sebagai kitab yang paling banyak dibaca kaum muslimin, ranking kedua di bawah Al-Quran. Jadi kitab yang paling banyak dibaca kaum muslimin, ranking 1 kitab Al-Quran. Ranking kedua adalah kitab Riyadhus Shalihin. Berarti penulisnya yang hari ini sudah wafat, termasuk orang yang meninggal dunia, meninggalkan ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Maka saat Riyadhus Shalihin nanti kita baca, saat itu juga Imam Nawawi mendapatkan kocoran pahala karena beliau yang menyusun kitab ini. Nah, Imam Nawawi ulama besar yang lahir di negeri Syam. Nama aslinya adalah Yahya bin Sharaf. Karena lahir dan meninggal dunia di desa Nawa, maka disebut dengan Imam Nawawi. Jadi Nawawi itu nama daerahnya. Nama aslinya adalah Yahya bin Sharaf. Imam Nawawi termasuk satu di antara 30 ulama besar yang sampai meninggal dunia tidak menikah. Dari 30 itu yang Bapak kenal adalah Imam Nawawi, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dua ulama ini sampai wafat belum menikah. Nah, Imam Nawawi meninggal dunia di usia 45 tahun. Ada yang usianya 45 tahun? Mas, berapa mas? Jenengan yang nih berapa? 32? Oh masih panjang. 45 tahun wafat Imam Nawawi. Baik, secara fikih beliau bermadzhab Syafi'i. Dan demikianlah mayoritas ulama besar secara fikih memang madhabnya Syafi'i. Baik, saya termasuk bersyukur kepada Allah ketika mengisi kajian Riyadhus Shalihin, saya mendapatkan ijazah sanad, belajar dari awal kitab ini hingga akhir untuk mendapatkan sanad dari Syekh Muwafaq Murabi, ulama negeri Syam. Berarti beliau ulama tetangganya Imam Nawawi. Syekh Muwafaq Murabi itu sudah sepuh, usianya 80-an tahun, kalau mengajar pakai tongkat. Betapa seringnya tak terhitung saat beliau membacakan hadis-hadis yang ada di kitab Riyadhus Shalihin, beliau sering bercucuran air mata. Sehingga kita murid-muridnya merasa seolah-olah kita sedang berada di majlisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah kalau belajar kepada ulama hadis. Nah, kenapa perlu ada sanad? Karena di kitab Muqaddimah Sahih Muslim, di situ ada satu kalimat, al-isnadu minad din, laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad itu penting untuk menjaga kemurnian agama ini. Seandainya bukan karena sanad, niscaya siapapun boleh berceramah, boleh berpidato, boleh ngisi pengajian. Jadi saya berani menyampaikan kitab Riyadhus Shalihin karena saya sudah mendapatkan sanad menyambung sampai Imam Nawawi sebagai penulisnya. Baik, kita akan memulai membaca kitab Riyadhus Shalihin.
Hari ini saya belum memegang kitabnya karena rumah saya juga belum rapih. Buku masih di kerdus-kerdus, belum saya bongkar sehingga saya belum membawa kitab yang saya miliki. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadi al-muttasil ila Yahya ibni Syaraf an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Qala babul ikhlasi wa ihdarun niyati fi jami'il a'mali wal aqwali al barizati wal khafiyati. Wa an amiril mu'minin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab ibni Nufail ibni Abdul Uzza ibni Ribah ibni Abdillah ibni Qarat ibni Rizah ibni Adi ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi muttafaqun ala sihhatihi. Rawahu Imam al-Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibni Ibrahim ibni Mughirah ibni Bardiziyah Al-Ju'fi Al-Bukhari wa Abul Husain Muslim ibnu Hajjaj ibni Muslim Al-Bushairi An-Nasaibauri radhiyallahu anhuma fi kitabaihima alladaini huma as-sahul kutubi al-musannafati. Baik, hadis ini dibawakan oleh Umar bin Khattab lengkap dengan jalur silsilah bapaknya, mbahnya, buyutnya, canggahnya terus sampai beberapa keturunan di atas. Dan perlu diketahui, orang yang paling mengetahui nasab di kota Mekah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maksudnya begini, kalau Bapak sempat bergaul dengan Abu Bakar As-Siddiq lewat orang Mekah, Bapak tanya kepada Abu Bakar, orang itu namanya siapa, bapaknya siapa, mbahnya siapa, buyutnya siapa, sampai Nabi Ibrahim hafal. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Ada ibu-ibu lewat, Abu Bakar itu siapa namanya? Oh, itu namanya ini, bapaknya lagi, sampai Nabi Ismail, sampai Nabi Ibrahim. Dan bakat itu akhirnya menurun kepada Aisyah radhiyallahu anha. Demikianlah Abu Bakar, hafal nama dan nama silsilah orang itu ke atasnya. Termasuk dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 3.000 prajurit yang beliau bawa, beliau pimpin pada perang Tabuk, beliau hafal nama orang itu dan nama bapaknya. 3.000 prajurit. Mas Qasim kenal nama semuanya di sini, plus nama bapaknya. Itulah Rasulullah. Baik, kita lanjutkan. Nah, hadis ini cukup terkenal. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Imam Nawawi mencantumkan hadis ini di nomor urut pertama di kitab Riyadhus Shalihin. Begitu menulis kitab Arba'in An-Nawawiyah yang akan dikaji pekan depan, lihat nomor urut pertama apa? Hadis innamal a'malu binniyat. Begitu Imam Nawawi menulis kitab Al-Adhkar, innamal a'malu binniyat ditempatkan di nomor 1. Imam Bukhari menulis kitab Sahih, innamal a'malu binniyat, nomor urut pertama. Abu Muhammad Al-Maqdisi punya kitab Umdatul Ahkam, padahal itu kitab fikih, tapi hadis nomor urut pertama tetap innamal a'malu binniyat. Saking pentingnya hadis ini, sampai-sampai Abdurrahman Al-Mahdi berkomentar, wajib hukumnya setiap ulama yang menulis kitab cantumkan innamal a'malu binniyat di awal pembahasan. Kenapa?
Karena kitab yang ditulis nanti akan dibaca, dipelajari oleh kaum muslimin, bermanfaat dan mendatangkan pahala bagi si penulis. Kalau penulis niatnya sudah tidak ikhlas, berarti apa yang dia tulis sia. Jadi innamal a'malu binniyat ini pengingat bagi si penulis. Hati-hati, tulisan Anda bermanfaat, jangan sampai pahalanya sia-sia gara-gara niatnya salah. Baik. Nah, kemudian hadis ini dikomentari para ulama, setengah agama ada pada hadis ini. Loh, maksudnya apa? Coba bapak-bapak kalau ditanya ibadah itu diterima syaratnya ada berapa? Kan ada dua. Syarat pertama ikhlas, syarat kedua harus sesuai dengan contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil ikhlas harus ikhlas karena Allah, hadisnya ini innamal a'malu binniyat. Dalil bahwa ibadah harus mencontoh Rasul adalah man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal ternyata tidak mencontoh cara yang kami ajarkan, maka amal itu akan tertolak. Maka hadis ini dikomentari para ulama, setengah agama ada pada hadis ini, setengahnya ada pada man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Gimana bapak-bapak, ini saya terangkan kecepatan atau pas? Pas ya, berarti saya akan percepat lagi karena sudah. Kenapa? Kalau pas saya percepat lagi, Pak. Ya. Sedang. Baik. Kemudian kita oncai kalimat pertama dulu. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Banyak perbuatannya sama, yang membedakan adalah niat. Contoh, ada bapak-bapak datang ke masjid jam 1 siang. Untuk apa? Tidur. Si A dan si B sama-sama tidur siang di Masjid An-Nur. A, kenapa tidur siang di masjid? Karena kalau saya tidur siang, nyenyaknya melebihi nyenyaknya tidur malam. Sholat asar seling kebablasan. Supaya tidak telat sholat asar, maka saya tidur di masjid. Kalau saya pas tidak bangun, pasti ada yang membangunkan. Berarti tidurnya di masjid, niatnya apa? Jangan sampai sholat asar tidak berjamaah. Si B jam 1 siang tidur di masjid. Mas, mau kemana? Ke masjid. Untuk apa? Tidur siang. Kenapa? Ngantuk. Memangnya tidak bisa tidur di rumah? Tidak bisa. Saudara-saudara saya dari Surabaya, dari Trenggalek, dari Bandung, dari mana-mana pada datang. Rumah saya penuh sesak, sehingga saya tidak mungkin tidur siang di rumah. Berarti faktornya apa? Tidur siang di masjid memang mencari tempat yang cocok untuk tidur siang. Si A dan si B sama-sama tidur siang di masjid. Yang membedakan di hadapan Allah faktor niat. Maka tidurnya si A itu bernilai ibadah. Tidurnya si B bernilai mubah, tidak bernilai ibadah. Contoh lagi. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburi wa alfaya sayyidaha ladal bab. Kedua orang itu, maksudnya Yusuf dan Zulaiha, sama-sama lari menuju pintu.
Perbuatannya sama, sama-sama lari, sama-sama yang dituju pintu. Yang membedakan apa? Niat. Larinya Yusuf ke pintu, niatnya untuk apa? Untuk menghindarkan diri dari perzinahan. Larinya Zulaikha ke pintu untuk mengejar Yusuf. Maka waqaddat qamisuhu, sempat menarik baju Yusuf dari belakang hingga sobek. Perbuatannya sama, yang dituju juga sama, pembedanya adalah faktornya. Baik. Kemudian berkenaan dengan niat, ada perbuatan remeh, kecil, ringan, berat di sisi Allah karena faktor niat, tapi ada perbuatan yang berat ternyata tidak dianggap oleh Allah juga karena faktor niat. Saya ulangi, perbuatannya ringan, sepele, tapi dianggap oleh Allah berat karena faktor niat. Tapi ada perbuatan super berat, hebat, mendatangkan manfaat, tidak dianggap oleh Allah gara-gara faktor niat juga. Contoh, uridot alayya ujura ummati hatta al-qadat yukhrijuha ar-rajulu minal masjid. Ditampakkan pahala yang Allah berikan kepada umatku sehingga umatku masuk surga. Apa itu? Mengambil sepotong sampah dari masjid. Coba, bungkusan ciki yang dibuang anak-anak TPA, ada bapak-bapak lewat, ya Allah itu kan kotoran, bungkusan ciki, dia ambil. Kenapa? Ingat ikut pengajian di Masjid An-Nur, ada pelajaran kitab Bulughul Maram bab masjid, hadis pertama riwayat dari Aisyah, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina il masjid bi antunadzafa wa tutayyaba. Nabi memerintahkan supaya di setiap kampung harus berdiri masjid. Kalau sudah berdiri, jaga kebersihan dan bikin masjid itu wangi. Ini kan kotor, akhirnya dia ambil, kemudian dia masukkan ke tong sampah. Umatku ini akhirnya masuk surga gara-gara mengambil sepotong sampah. Itu kan ringan. Kenapa? Faktor niat. Tapi ada ibadah berat, manfaatnya luar biasa, tidak dianggap gara-gara faktor niat. Nanti Bapak Pria, insya Allah 7 tahun yang akan datang hadisnya ketemu di sini Riyadhus Shalihin. Insya Allah ketemu. Karena di tempat saya Riyadhus Shalihin itu setiap pekan selesai 12 tahun. Itu setiap pekan. Gimana? Jadi hadis itu nanti ketemu 7 tahun yang akan datang. Baik. 3 orang yang diseret pertama kali ke neraka siapa? Ulama, mujahid, dan ahli sedekah. Ketika ditanya, apa yang engkau lakukan? Saya berjihad. Saya habiskan harta saya untuk mencari ridhomu. Saya ajarkan ilmumu ya Allah. Semua dijawab oleh Allah, kadzabta, kamu bohong. Perbuatannya berat, manfaatnya besar, tidak dianggap gara-gara faktor niat. Sementara ada orang masuk surga gara-gara mengambil sepotong sampah dari masjid, juga faktor niat. Nah, berbicara tentang niat, maka disinilah muncul perbedaan dalam madhab Hambali dan Syafi'i. Apakah niat itu perlu talafuz, perlu dilafalkan? Dalam madhab Syafi'i dianjurkan semua perbuatan diucapkan niatnya. Maka ada nawaitu sauma ghaddin an adai fardi syahri ramadana hadihi sanati lillahi ta'ala. Sebelum sholat maghrib, usolli fardul maghribi salasa raka'atin ma'muman mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala.
Kalau maghribnya telat berarti bukan adaan tapi qadaan lillahi ta'ala. Lu kan ibadah itu kan ada adaan dan qadaan. Dalam mazhab Syafi'i dianjurkan. Tapi dalam mazhab Hambali tidak dianjurkan. Kenapa? Ibnul Qayyim sebagai ulama yang mengikuti mazhab Hambali mengatakan an-niyatu hiyal qasdu wal azmu ala syai'. Niat adalah maksud dan tujuan untuk melakukan satu perbuatan. Jadi hatinya sudah punya tujuan dan maksud untuk melakukan perbuatan. Mahalluha al-qalbu, tempatnya di hati. La tu'alliqu laha bil lisan, gak ada hubungannya dengan lisan. Jadi dalam mazhab Hambali dipahami niat itu tempatnya di hati, gak ada hubungannya dengan lisan. Karena jangankan Allah, kita saja akan tahu niat seseorang. Contoh, kalau bapak melihat setengah 6 ada bapak-bapak keluar pakai peci, pakai baju koko, pakai sarung keluar dari rumah, bapak menebak orang itu mau kemana? Pasti ke masjid. Jadi jangankan Allah, kita saja sudah tahu bukti dia keluar dari rumah mengenakan baju seperti itu berarti dia sudah menunjukkan niat pergi ke masjid. Termasuk di bulan Ramadan jam 3:30 subuh ada orang makan, kita pasti tahu dia sedang makan. Makannya apa? Makan sahur. Makan sahur menunjukkan apa? Menunjukkan dia berniat untuk menunaikan saum. Itulah niat. Itulah yang dipahami oleh mazhab Hambali. Tapi dalam mazhab Syafi'i dianjurkan untuk memantapkan hati, niat itu diucapkan. Karena ternyata dalam banyak amal talafut itu diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk WC kan kita mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar rumah bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Menyembelih binatang keluar dari mulut bismillahi Allahu akbar. Suami istri mau mengadakan hubungan badan bismillah Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaiton ma razaqtana. Karena Imam Syafi'i memiliki kaidah qiyas, sebagaimana amalan-amalan itu diucapkan untuk memantapkan hati dan punya hubungan dengan Allah, maka semuanya juga perlu diucapkan. Itulah yang dipahami dalam mazhab Syafi'i. Baik. Nah, kemudian berkenaan dengan niat, ternyata dalam fikih menggabungkan dua ibadah, menggabungkan satu perbuatan, dimasukkan dua niat itu diperbolehkan. Ada satu kaidah fikih, idza jatama ibadatani min sinfin wahidin dakhalat ihdahuma 'alal ukhra. Bila ada dua ibadah sama kedudukannya, sama pelaksanaannya, maka cukup lakukan satu ibadah itu, masukkan dua niat. Contoh, bapak masuk Masjid An-Nur di bawah wudu. Berarti begitu masuk, PR saya sholat ba'da wudu, sholat tahiyatul masjid, dan sholat qobliyah maghrib. Apakah perlu dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 6 rakaat? Tidak perlu. Dengan 2 rakaat kita tanamkan ini adalah tahiyatul masjid, ini qobliyah maghrib, ini juga sholat ba'da wudu. Kalau bapak tidak paham, hari Jumat tanggal merah, suami tidak ngantor, jam 10 pagi terjadi hubungan badan suami istri. Begitu selesai, sebagai seorang laki-laki punya 2 PR.
mandi karena tidur dengan istri, dan mandi karena akan sholat Jumat. Perlu tidak bapak-bapak masuk kamar mandi, keramas, gebyur-gebyur, handukan, keluar, masuk lagi, keramas lagi. Berarti samponya habis 2. Yang benar apa? Sekali keramas, ini keramas untuk yang tadi, ini keramas untuk yang akan datang, karena saya akan menunaikan sholat Jumat. Baik, sebenarnya ada 20 kaidah niat. Ini kalau saya terangkan nggak habis-habis. Kita lanjutkan. Wa innama likul limri'in manawa. Ini manjing Isya jam berapa? 46. Biasanya ada tanya jawab. Kalau pengajian saya semuanya pasti ada tanya jawab. Kalau di banyak pengajian, kertas, kemudian ditulis pertanyaan, yang membaca adalah pembawa acara. Tapi kalau tidak seperti itu, silahkan nanti ada tanya jawab. Adzan Isya selesai, baru kita tanya jawab sampai waktu iqamah. Baik. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dia mendapatkan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya niatnya untuk mendapatkan dunia atau wanita yang dia kejar-kejar, dia akan mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan. Jadi begini, Rasulullah itu melihat ada sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah ikhlas karena Allah. Ini kelompok pertama. Yang kedua, sebenarnya tidak pengen hijrah. Begitu mendengar wanita pujaannya bernama Ummu Qais sudah berangkat ke Mekah, laki-laki ini pening. Kalau saya tidak akan berhijrah, nanti Ummu Qais akan jatuh di pelukan laki-laki lain. Akhirnya dia berangkat. Berarti hijrahnya demi wanita yang dia ingin nikahi. Baik. Tapi hebatnya Rasulullah mengucapkan kalimatnya begini. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, dia mendapatkan Allah dan Rasul. Siapa yang hijrahnya karena dunia atau wanita yang akan dia nikahi, dia akan mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan. Berarti pelajaran pertama, inilah Rasulullah hanya menyebut perbuatan, tidak menyebutkan orangnya. Jadi kalimat ini mengajarkan kepada kita, cukup sebutkan perbuatan, jangan menyebutkan nama orang. Di banyak hadis Rasulullah sering melakukan itu. Contoh, Abdullah bin Amr bin As dipanggil, ya Abdullah, la takun misla fulanin kana yakumu minal laili fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, jangan tiru si fulan, dia dulu rajin tahajud, sekarang sudah malas tahajud. Siapa? Fulan, enggak disebut namanya, cukup disebutkan perbuatannya. Contoh lagi, misalnya nanti akan ketemu hadisnya di bab taubat. Inna man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'in. Ada orang sebelum kalian dulu pernah membunuh 99 orang. Siapa orang itu namanya? Rajulun, seorang laki-laki, tidak disebut namanya. Jadi Islam itu memang memiliki ajaran
menutupi aib seseorang. Sehingga Rasulullah bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib saudara sesama muslim, maka Allah akan tutupi aib-aibnya pada hari kiamat. Jadi Rasulullah tidak mengatakan yang kemarin genjar-genjar Ummi Qais berarti tidak dapat ridho dari Allah dan Rasulnya, dia hanya dapat Ummu Qais saja. Tidak begitu, tapi apa? Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya meridhoinya. Siapa yang hijrahnya karena dunia atau wanita yang ingin dia nikahi, dia akan mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan. Orangnya tidak disebut, Ummu Qais juga tidak disebut-sebut. Kemudian dari hadis ini coba Bapak jeli kalimat pertama ya, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasul diulang. Kalimat kedua, siapa yang hijrahnya karena dunia atau wanita yang dia ingin nikahi, dia akan mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan. Dunia dan wanita tidak disebut di kalimat kedua. Kalau tadi kan siapa yang niatnya Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Kalimat kedua, siapa yang hijrahnya karena ingin dunia dan wanita, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan. Dunia dan wanita tidak disebut. Kenapa? Tafsirnya adalah Rasulullah kalau membenci sesuatu, maka yang dia benci, yang beliau benci tidak beliau sebut. Coba Bapak kalau geting sama seseorang mau menyebut namanya, sapa to? Ya kae. Gak mau menyebut nama orang itu. Banyak di hadis Rasul kalau tidak senang dengan sesuatu, beliau gak menyebut sesuatu itu. Contoh, la tattabi'anna sunana man kana qablakum hadwal quddati bil quddati hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Nanti kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta akan mengikuti kelakuan budaya orang-orang sebelum kalian. Sampai mereka masuk lubang biawak pun kalian akan ikut-ikut masuk lubang biawak itu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara, apakah yang dimaksud Yahudi dan Nasrani? Apa jawaban Rasulullah? Faman, ya siapa lagi? Beliau tidak mengatakan apa? Betul, si Yahudi dan si Nasrani. Tapi Rasulullah menyebut apa? Faman, ya gimana lagi? Siapa lagi kalau bukan mereka? Baik, nah kemudian berkenaan dengan hijrah, perlu diketahui bahwa hijrah ini titik krusial awal mula kemenangan kaum muslimin. Beliau bersabda, umirtu bi qaryatin ta'kulul qura. Aku diperintahkan untuk berpindah dari negeri ini, yaitu kota Mekah, pindah ke negeri ini, yaitu Madinah. Ta'kulul qura, dari negeri ini kita akan menaklukkan banyak negeri. Hari ini kita didolimi di kota Mekah. Kita akan tinggalkan negeri ini, pindah ke negeri ini. Dari negeri ini kita akan menaklukkan banyak negeri. Betul, begitu Rasulullah hijrah ke Madinah, selama 11 tahun beliau memimpin 74 kali perang. Kalah cuma sekali, yaitu perang Uhud, yang lain dimenangkan. Bahkan begitu Rasulullah wafat, dari Madinah dikirim pasukan ke Yamamah untuk menyerang Nabi palsu Musailimah al-Kadzab.
Siapa perangnya? Panglima perangnya adalah Usamah bin Zaid. Dari Madinah, Umar bin Khattab mengirim pasukan menaklukkan negeri Romawi. Siapa panglima perangnya? Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Dari Madinah, Umar bin Khattab mengirim pasukan menaklukkan negeri terbesar saat itu, yaitu Persia. Siapa panglima perangnya? Sa'ad bin Abi Waqqas pada perang Qadisiyah. Jadi hijrah itu seperti itu. Hari ini kita tergencat di kota Mekah, hari ini kita disuruh pergi ke negeri ini, dari negeri ini kita akan menaklukkan banyak negeri. Dan perlu diketahui, karena faktor hijrah, banyak orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat akhirnya menjadi penghuni neraka jahanam. Allah berfirman, jadi ketika ada perintah hijrah, ternyata banyak orang-orang beriman tidak mau berhijrah. Karena apa? Karena merasa cinta mati dengan kota Mekah. Begitu perang Badar, ternyata orang-orang Muslim umat Rasulullah yang ada di kota Mekah dipaksa oleh Abu Jahal ikut masuk pasukan kafir. Kalau tidak mau ikut, mereka akan dibunuh. Terpaksalah orang-orang ini ikut pasukan Abu Jahal. Begitu pecah perang Badar, meletus, yang dari Madinah tidak tahu kalau di sini ada saudara-saudaranya kaum muslimin yang dipaksa. Tapi yang dari sini merasa terpaksa, sehingga ketika perang meletus mereka pasif, tidak berani melemparkan panah kepada kaum muslimin yang datang dari kota Madinah. Perang Badar selesai, ternyata para sahabat banyak yang menangis. Ya Rasulullah, bukankah ini saudara kita? Kesedihan mereka justru ditegur oleh Allah. Turunlah surat An-Nisa, alladzina tatawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. Orang-orang yang diwafatkan malaikat berstatus dolim. Dolim itu kan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Muslim kok masuk front kafir. Di alam kubur malaikat bertanya, qalu fima kuntum, kalian itu gimana? Kok mati di frontnya Abu Jahal? Qala kunna mustad'afina fil ard, kami orang yang lemah dipaksa untuk masuk front kafir. Malaikat berkata lagi, alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah itu luas? Rezeki tidak hanya di kota Mekah. Fatuhajiru fiha, kenapa kalian tidak ikut hijrah ke Madinah? Fodis dari malaikat, faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira, mereka itulah penghuni neraka jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Coba masuk front kafir terpaksa, statusnya penghuni neraka jahanam. Bagaimana dengan orang yang masuk front kafir bukan terpaksa tapi ikhlas, rela dengan penuh keyakinan? Maka ayat ini berlaku bagi umat Islam yang ikut masuk front Amerika ketika Amerika berperang menyerang Irak. Itu juga berlaku bagi muslim-muslim yang masuk pasukan Amerika yang menyerang Afghanistan. Jadi faktor jihad pembeda kesungguhan seorang mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah manjing waktu isya, 2 menit lagi. Insya Allah cukup. Ada pertanyaan saya persilakan. Dianjurkan di luar pembahasan karena yang sudah saya terangkan itu sudah jelas. Kok masih bertanya lagi? Berarti tidak perhatian tadi. Silakan tanya yang lain. Udah, nggak ada.
pengen bertanya. Saya kalau ngisi pengajian di Tarakan, baru duduk 20 kertas sudah numpuk di samping saya. Maka saya kalau ngisi di Tarakan itu nyaman. Cukup kultum, tidak perlu mempersiapkan materi. Silakan Mas. Masya Allah, silakan. Waalaikumsalam. Niatnya salah. Oh ya ya ya. Sekarang adzan dulu ya berarti ya. Oh adzannya diakhirkan. Habis adzan langsung iqomat gitu. Oh gitu. Baik. Jadi gini. Di Bekasi ketika saya ngisi pengajian ada bapak-bapak karena tidur kemudian bangun kaget kemudian sholat. Begitu Allahu Akbar, dia kaget kedua kalinya. Ya Allah, ini saya sholat duhur atau asar? Batal tidak? Batal. Harus diulangi. Sebelum Allahu Akbar, dia harus memastikan sholat ini duhur atau asar. Jadi begitu, Bapak kalau Allahu Akbar tidak fokus, kemudian kebingungan, lah ini saya sholat apa? Berarti sholatnya harus diulangi karena niat itu ada di depan. Maka dari sinilah akhirnya saya termasuk orang yang memaklumi kalau Imam Syafi'i menganjurkan orang sebelum menunaikan ibadah apapun untuk melakukan talafud bin niyat, melafalkan niatnya. Dan perlu saya sampaikan, ketika bapak-bapak mengetahui bid'ah itu dicela, saya termasuk yang anti, benci, memusuhi bid'ah. Tapi saya juga berpesan, jangan sembarangan memponis bid'ah, karena ada beberapa hal kelihatannya bid'ah tapi tidak boleh divonis sebagai bid'ah. Kalau alasannya apa? Kalau tidak dicontohkan oleh Rasulullah berarti itu bid'ah. Betul ya pemahaman ini ya? Sekarang begini, kalau ada orang sholat subuh hari Jumat yang dibaca oleh Rasulullah setiap subuh hari Jumat, itu apa? Rakaat pertama surat As-Sajdah, rakaat kedua hal ata alal insani hinun minad dahri. Sekarang pertanyaannya, kalau ada yang memimpin sholat subuh hari Jumat, rakaat pertama la uqsimu bihadal balad, rakaat kedua watini wazaitun, itu bid'ah atau bukan? Itu kan Rasulullah tidak mencontohkan itu. Nah, jadi tidak semua yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah langsung disebut bid'ah. Kita hanya mengatakan dia telah meninggalkan sunnah. Coba 2 rakaat sebelum sholat subuh, kan sholat fajar. Rakaat pertama al-kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Kalau ada yang melaksanakan sholat fajar, rakaat pertama amma yatasaalun, rakaat kedua wan naziati gharqa, bid'ah atau bukan? Bukan. Tapi apa? Dia meninggalkan sunnah. Contoh lagi, 15 tahun yang lalu saya sering bepergian ke Jakarta, pulang naik kereta, turun di stasiun Bekasi, manjing waktu maghrib,
musola sangat kecil. Siapa yang berhasil masuk berarti ada 4 kloter di luar. Idealnya setelah adzan, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib liman sa'a, salatlah sebelum maghrib. Antara adzan dan iqamat selain salat sunnah ada juga apa? Doa, karena doa mustajab antara adzan dan iqamat. Apa yang terjadi di musola stasiun Bekasi setelah adzan langsung iqamat? Begitu selesai sholat maghrib, tidak ada yang duduk berzikir, langsung keluar. Lu saya kan mau ba'diyah, nggak ada ba'diyah. Berarti situasi seperti itu meninggalkan sunnah. Tapi meninggalkan sunnah demi maslahat itu juga bagian dari sunnah. Justru tidak sunnah habis adzan memberi kesempatan qobliyah, memberi kesempatan orang berdoa, memberikan kesempatan sholat maghrib, selesai zikir, selesai baru dia baru masuk kloter kedua. Itu justru tidak sesuai dengan sunnah. Termasuk yang tidak boleh dibid'ahkan adalah istihad 4 madhab. Bapak tidak boleh mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Kenapa? Idza jtahada al-hakimu fa asaba falahu ajrani wa in akhta'a falahu ajrun. Kalau ada ulama beristihad benar pahalanya 2, kalau salah pahalanya 1. Rasulullah tidak mencela yang salah. Tapi Rasulullah menyebut apa? Istihad ulama yang salah pahalanya 1. Dalam hal ini Imam Syafi'i beristihad bahwa subuh itu ada kunut. Cuma selama ini bapak-bapak hanya mempelajari ustadz-ustadz yang tidak setuju kunut. Pernah tidak berguru kepada ulama pakar madhab Syafi'i yang langsung menerangkan adanya kunut subuh? Karena saya mengambil ijazah sanad fikih Syafi'i juga. Dari situ saya paham betapa hebatnya Imam Syafi'i, dan saya tidak akan sembrono menyebut Imam Syafi'i telah mengajak orang melakukan bid'ah dengan kunut subuhnya. Termasuk apa? Usolli itu bagian dari istihad dari madhab Syafi'i yang kita harus hati-hati jangan memvonis bid'ah, karena kalau kita mengatakan itu bid'ah dolalah wa kullu dolalatin finnar, berarti menyamakan Imam Syafi'i mengajak umat Islam untuk masuk ke dalam neraka. Belajar Islam itu harus utuh supaya tidak sembarangan. Kalau sembarangan yaitu sedikit-sedikit langsung memvonis seolah-olah nanti di akhirat dialah yang menjadi panitia menentukan siapa masuk surga, siapa masuk neraka. Semakin mendalam ilmunya, dia akan semakin tenang melihat perbedaan di kalangan imam 4 madhab. Pertanyaan terakhir, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, zakat fitrah udah kemarin, Mas. Ya, enggak apa-apa, silakan. Santri yang khusus fakir miskin atau hal yang lain seperti pembangunan. Dan dijawab memang benar itu sebagian dari beras zakat fitrah itu digunakan untuk pembangunan. Apakah kita itu boleh memberikan kepada pesantren yang tidak dikhususkan untuk fakir miskin? Baik. Zakat mal dan zakat fitrah ada perbedaan. Perbedaan pertama, zakat mal dibayar di mana dia mencari mal itu, mencari rezeki. Kemarin kan status saya warga Bekasi, nyangkul saya di Bekasi, berarti zakat mal saya di Bekasi.
Tapi kalau zakat fitrah ditunaikan mengikuti badan kita di mana menunaikan sholat Idul Fitri. Sehingga selama 15 tahun saya kan selalu khotib Idul Fitri di Masaran, maka zakat fitrah saya di Masaran bukan di Bekasi. Perbedaan pertama. Ya, perbedaan kedua, zakat mal peruntukannya 8 asnaf. Tapi kalau zakat fitrah khusus 2, fakir dan miskin, tidak ada selain itu. Berarti tidak boleh zakat fitrah untuk pembangunan pondok pesantren. Udah selesai. Alhamdulillah. Sudah mancing. 4 menit lagi. Ya udah, saya tambah 1 penanya terakhir. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Para ulama ketika menyebut bid'ah itu sebenarnya titik tekannya ada pada bid'ah akidah. Kalau Bapak belajar bid'ah dan sunnah itu bukan fokusnya kepada ibadah, tapi fokusnya kepada akidah dulu. Contohnya apa? Bid'ahnya Mu'tazilah. Kenapa Mu'tazilah disebut ahlul bid'ah? Karena menganggap akal lebih tinggi daripada dalil. Mu'tazilah itu begitu. Pokoknya kalau ada dalil menurut otak mereka nggak masuk akal, dalil tolong menyingkir. Contoh apa? Anjing kalau menjilat dicuci pakai tanah. Loh, sekarang kan sudah ada rinso anti noda. Mendingan pakai rinso. Ah, itu Mu'tazilah. Jadi dalil disingkirkan, tanah kan kotor. Itu Mu'tazilah. Maka Mu'tazilah itu sepakat disebut ahlul bid'ah. Dan salah satu ciri ahlul bid'ah Mu'tazilah adalah mengklaim takdir itu tidak masuk akal, maka rukun iman bukan 6 tapi 5. Iman kepada takdir disingkirkan. Contoh lagi apa? Bid'ahnya Jahmiyah, tidak percaya kepada asma dan sifat Allah. Allah itu tidak Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Itu Jahmiyah. Bid'ahnya Khawarij yang menerapkan, meyakini yang muslim hanya kelompoknya, di luar kelompok dia semuanya kafir. Sampai Ali mereka kafirkan, Muawiyah mereka kafirkan. Tidak ada yang muslim yang selamat kecuali yang mengikuti kelompok mereka. Itulah kelompok yang dicikal bakali oleh seorang bernama Dzul Khuwaisirah. Nah, jadi bid'ah itu dulu para ulama titik tekannya pada akidah. Nah, akhirnya ketika akidahnya tidak beres, nanti akan menyeret kepada bid'ah dalam perkara ibadah. Tapi tetap titik tekannya kalau Bapak belajar bid'ah, pasti kalau belajar akidah ahli sunnah wal jamaah akan digiring pelajari bid'ah-bid'ah dalam masalah akidah, karena itu inti. Nah, yang dilakukan oleh Ustadz hari ini itu apa? Bid'ah seputar ibadah, tapi masalah akidah tidak dibahas, yaitu salah kaprah, salah mempelajari. Ibarat orang sekolah SMA dulu baru masuk TK, harusnya kan TK dulu baru SD, SMP, itu yang benar. Maka hari ini banyak cara belajar dengan metode yang salah, hasilnya pemahamannya juga salah. Maka saya betul belajar di pesantren, kuliah, dosennya dari Timur Tengah, tapi saya tetap mencari sanad-sanad dari Sahih Bukhari sampai Sunan Abu Dawud. Betul saya sudah belajar akidah, tapi tetap saya mencari sanad akidah, kitab tauhid, kitab akidah ahli sunnah wal jamaah al-Lalikai. Saya juga mencari sanad fikih Syafi'i dan fikih Hambali.
Karena ternyata belajar begitu urut hasilnya beda dengan belajar comot mencomot. Jadi begitu, nanti insya Allah kita akan belajar secara urut sehingga utuh melihat Islam itu, sehingga tidak mudah saling menyalahkan. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.